Pernahkah kamu berada di tempat yang seharusnya kosong, tapi terasa sangat ramai? Bukan ramai oleh manusia, melainkan oleh mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Di ujung kota ini, ada sebuah asrama yang sudah ditutup puluhan tahun lamanya. Tak ada listrik, tak ada penjaga. Namun anehnya, setiap malam, lampu di kamar-kamar tertentu bisa menyala sendiri. Dan suara langkah kaki sering terdengar dari lantai atas yang sudah lapuk. Inilah kisah asrama tua penuh arwah. Tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Semua ini berawal dari sebuah tantangan bodoh. Aku dan dua temanku, Rian dan Mika, nekat masuk ke asrama tua itu. Bangunannya berdiri angkuh di ujung kota, terpisah dari pemukiman. Dikelilingi pohon-pohon besar, yang rantingnya seperti tenggen-tenggen hitam, menjulur ke dinding yang kusam. Begitu pintu besi kami dorong, suara deritanya yang panjang memantul di seluruh bangunan, seolah membangunkan sesuatu dari tidur lamanya. Udara di dalam langsung terasa dingin dan lembab, menusuk sampai ke tulang. Sebuah lorong panjang terbentang di hadapan kami. Dengan pintu-pintu, kamar berjejer di sisi kiri dan kanan. Nomor kamar masih tertempel, tapi beberapa di antaranya tampak tergores seperti bekas cakaran. Langkah pertama kami di lantai kayu itu bergema terlalu keras. Aneh, padahal kami hanya bertiga. Tapi, aku bersumpah mendengar ada langkah keempat yang mengikuti di belakang kami. Lembut tapi konsisten. Dengar nggak? Bisik Dika, wajahnya pucat. Sebelum sempat ku jawab, dari ujung lorong terdengar suara kasur berderit. Seperti seseorang baru saja duduk di atasnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut kami. Kami mendekati salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya kosong, hanya ada kasur reyon di sudut. Tapi kasur itu bergerak perlahan, dan bekas dudukannya masih terlihat jelas, seolah pemiliknya baru saja bangkit. Tiba-tiba, pintu kamar di belakang kami menutup keras. Seketika, semua pintu di sepanjang lorong itu ikut menutup sendiri satu persatu. Bam bam bam, suaranya memekakan telinga, seolah ada yang sengaja mengurung kami di dalamnya. Lampu senterayan mulai berkedip-kedip tak menentu. Dalam kilatan cahaya yang putus-putus itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok-sosok pucat berdiri di depan setiap pintu kamar. Mereka kurus, dengan mata hitam yang kosong, dan mulut mereka bergerak serempak, berbisik lirih, dengan suara yang menyeramkan. Pulang, tapi jangan keluar. Kami langsung lari tanpa berpikir. Tangga menuju lantai 2, terasa seperti tak ada ujungnya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada tenjen-tenjen dingin yang tak terlihat menarik kaki kami dari bawah. Sesampainya di lantai 2, kami menemukan sebuah aula besar. Di dindingnya tergantung foto-foto para penghuni asrama di masa lalu. Tapi ada yang salah dengan foto-foto itu. Wajah-wajah di dalamnya bergerak. Mereka menoleh perlahan ke arah kami. Dan saat aku melihat lebih dekat, jantungku seakan berhenti berdetak. Salah satu foto menunjukkan wajah kami bertiga, dengan tanggal hari ini tertulis di bawahnya. Rian berteriak histeris. Sekejap kemudian, sebuah pintu kamar di sampingnya terbuka sendiri, dan dia ditarik masuk ke dalam kegelapan. Suara teriakannya yang ketakutan berubah menjadi tawa panjang yang mengerikan. Bukan lagi suara manusia. Aku dan Dika yang panik akhirnya menemukan pintu keluar. Kami menendangnya sekuat tenaga, hingga akhirnya berhasil terbuka. Kami berhasil keluar dari neraka itu. Asrama tua itu kembali sunyi di belakang kami. Namun, keesokan harinya, saat aku membuka ponsel dengan tangan gemetar, ada sebuah pesan masuk dari nomor Ryan. Isinya hanya satu kalimat singkat yang menghantuiku selamanya. Kamarnya sempit, tapi di sini ramai. Sampai sekarang, asrama itu masih berdiri kokoh. Dan konon, setiap malam, jumlah arwah di dalamnya bertambah satu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah lainnya.